Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel IKNS Saham, yaitu tempatnya channel membahas saham-saham berfundamental berdasarkan teknikalnya. Oke, nggak perlu berpanjang waktu, jangan lupa di like dan di subscribe dulu channel ini untuk melanjutkan ke video selanjutnya. Karena ada hal atau ada saham-saham menarik yang akan kita bahas malam ini. Yang pertama itu ada WIM. WIM itu adalah saham tembakau berdasarkan publik atau berdasarkan komposisi saham itu dikuasai publik sekitar 36,8%, hampir 37%, masih sangat oke. Berdasarkan PBV itu masih 0,82 kali. DER-nya itu masih sangat bagus, 31%. ROE-nya cukup tinggi 11%, dan yang paling penting di sini PER-nya itu 7,3 kali. 7,3 kali artinya dalam waktu 7 tahun dia akan berhasil mengembalikan modal dengan asumsi seluruh labanya dibagikan untuk dividen. Ya, gitu ya. Oke, itu sekilas tentang fundamentalnya. Kita bakalan lanjut ke teknikalnya nih. Apa sih yang menariknya di sini? Yang pertama saya bilang, MACD sudah di atas 0 dan dia mau memotong signal. Di antara garis signal dan garis MACD ini sejajar sekarang. Kemungkinan besar dia akan memotong. Di sisi lain, EMA20 sudah memotong EMA50, EMA100, dan EMA200. Artinya dia sudah mulai bullish nih, uptrend. Uptrend yang memang jangkanya masih menengah. Kalau saya lihat di sini, harganya di atas EMA20, di atas EMA200 dan EMA50. Ini saham-saham yang begini bagus sekali swing. Yang penting di sini cuma satu, sabar. Saham-saham yang sudah bullish kayak gini, itu yang pentingnya cuma hanya sabar. Yakin, sabar, fundamental bagus, teknikalnya cukup bagus, ya kan? Dia bakalan menuju ke atas nih. Ke bawah itu resiko atau maksudnya di sini konsekuensi kita itu hanya berada di 500. Kalau sekarang 530 berarti kita hanya menahan sampai 500 saja. Kalau udah di bawah 500 udah mungkin dia koreksi dulu. Tapi yang jelas saham ini bakal naik. Saya sudah prediksi itu dari harga 11 Februari kemarin. Di 400-an dia sudah mulai bullish ini, bullish hingga sekarang udah ke 530. Jadi dikatakan ini potensinya cukup besar ya di WIM ini. Yang pertama itu ada resistan. Kita bilang support kita tadi, toleransi kita terhadap harga saham ini di 500. Kalau kita memang disiplin dengan trading plan, kita harus cut loss di 500 atau SL. Tapi jika memang kita memakai mode average, ya silakan teman-teman masuk dulu sebagian, sisanya simpan, harus ada duit yang bisa dimasuk lagi. Terus resisten yang pertama itu ada di 600. Jadi kalau teman-teman mau TP, mau swing jarak pendek, itu bisa di angka 600. Teman-teman hanya butuh sabar aja di sini. Terus selanjutnya itu kita lihat dari chart weekly. Dari chart weekly ini jangan lupa chart daily itu agak sedikit lama menunggu, chart weekly lebih lama nih. Jadi kalau teman-teman nggak sabaran untuk swing ini, sepertinya agak susah untuk mendapatkan profit. Karena yang penting di sini di cuan profit itu hanya penting sabar ya. Sabar, buah dari kesabaran itu manis. Jadi resistan yang kedua itu ada di 800. Saya sudah melihat resistannya. Dan yang ketiga ada di 970 atau lebih ke 1000 lah kita bilang. Dan jangan lupa teman-teman, kalau udah breakout dari 1000 ini naiknya nggak terbatas gitu. Teman-teman bisa lihat dari harga 65 dia naik ke 1000. Nggak terbatas naiknya. Begitupun sekarang. Kalau misalkan dia bisa breakout dari harga 1000 ini, dari harga tertinggi di 1070,
dia bakalan terbang entah kemana-mana. Entah ke berapa, saya nggak bisa prediksikan, karena yang jelas dia bakalan sangat tinggi ya, sangat kencang larinya kalau sudah breakout dari resistan yang ultimate, itu ATH namanya. Ya, kalau dari segi weekly pun bagus. EMA 20 sudah memotong EMA 5, EMA 100, EMA 200 masih di atas dia. Posisinya EMA 20 itu masih di atas, diikuti dengan 50 dan 100. Kita cek ya. Kita cek kalau teman-teman mungkin ragu di sini. Nah, berdasarkan MACD di weekly nih ya. Garis MACD-nya di angka 8, sedangkan signalnya di minus 4. Dia sudah mendalui nih, dari ke atas. Sudah di atas 0. Dan sudah golden cross dari signalnya itu. EMA 20 480, EMA 50 489, ya EMA 50 lebih tinggi. Kita tunggu sedikit lagi, EMA 20 akan memotong EMA 50. Itu cukup bagus. Tapi jangan lupa, ini chart weekly. Chart weekly itu lebih lama daripada chart daily. Ini butuh dari harga 65 ke 1000 itu butuh berapa tahun? Butuh 2 tahun teman-teman ya. Butuh 2 tahun. Jadi kalau teman-teman pakai ini chart weekly, namun nggak sabaran, jangan. Kalau teman-teman mau swing itu harus betul-betul sabar. Oke, itu dia saham WIM tadi. Menurut saya itu cukup bagus untuk diswingkan. Fundamentalnya masih oke. Begitu bukan teknikalnya masih sangat bagus. Oke, selanjutnya itu ada saham Tekim. Tekim ini juga tidak kalah bagusnya dengan saham WIM. Berdasarkan fundamental, profil daripada komposisi saham itu, yaitu Tekim, itu masyarakatnya tidak lebih dari 41%. Artinya masih sangat bagus ya teman-teman. Berdasarkan fundamentalnya, WIM itu PBV masih 0,85 kali, hampir sama dengan WIM tadi. PER-nya masih lebih kecil daripada WIM tadi, yaitu 5,23 kali. Artinya, jika dalam 5 tahun ke depan berdasarkan kinerja Tekim sekarang, dia akan bisa menghasilkan laba dalam 5 tahun itu untuk mengembalikan modal investor. Dengan asumsi laba penuh akan dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Itu contohnya. Walaupun nggak dibagikan dalam dividen, dia modal perusahaan akan terus bertambah sehingga perusahaannya semakin maju dan semakin bagus. Berdasarkan ROE-nya itu 16%. Wow, lebih bagus daripada WIM tadi. Mantap ini. PBV 0,85 kali, per 5,23 kali, DER-nya masih 68%, tidak lebih dari 100%, masih oke. Dan ROE itu cukup tinggi, 16%. Itu berdasarkan fundamental. Sekarang mari kita lihat gimana sih teknikalnya Tekim. Teknikalnya Tekim itu kita bisa lihat di sini. Dia sudah breakout dari EMA 20. Sudah breakout dari EMA 50. Kalau EMA 5, EMA 10 saya jarang bahas, tapi yang jelas dia sudah breakout ya. Dari EMA 5, 10, 20 dan 50 bahkan 100 di sini dia sudah breakout. Tinggal menunggu dia sanggup nggak breakout dari EMA 200, karena sebelumnya dia belum berhasil breakout dari EMA 200. Di 8 Maret kemarin, dia mau breakout ini, EMA 200, tapi nggak sanggup. Makanya dia turun koreksi. Ini sekarang mau mencoba lagi. Jika dia tembus, itu kemana targetnya? Target yang jika tembus itu di 8.075. Anggap aja lah di 8.000. Jadi kalau di 7.100 ke 8.000 itu sekitar 20%-an. Jadi kalau teman-teman bisa tembus ini EMA 200, dia akan mencoba ke resisten 8.075. Namun kalau nggak tembus, dia akan kembali ke support di 6.775. Dari 700 itu hanya 5%. Kalau teman-teman untuk pasang bukan ini ya, kalau teman-teman mau masuk all in itu nggak bagus dulu, tapi kalau mau cicil ini silakan. Jika memang nggak masuk, nanti jika nggak tembus EMA 200 kita boleh cicil lagi, sehingga kita dengan masuk mendapatkan harga yang sangat bagus. Berdasarkan MACD, dia sudah memotong signal
dan dia sekarang berada di atas 0 ya. MACD cepat ya motongnya nih. Berada di atas 0, MACD-nya di harga 8, sedangkan signalnya masih minus 74. Nah, padahal kemarin saya lihat belum dia memotong signal. Nah, hari ini sudah memotong. Ini berdasarkan chart daily. Nah, berdasarkan chart daily itu lebih cepat dari chart weekly. Jadi kalau kita lihat berapa ultimate hack dia, ultimate hack sementara itu ada di 15.600 lah kita bilang, 15.575. Jika misalnya dia sudah bisa tadi di mana kita bilang nih ya, kita lihat ini dia sudah sanggup break dari 8.000 tadi menuju ke 9.000. Jika menuju 9.000 tuh dia sanggup lagi breakout, dia bakalan ke 11.000 ini. Jadi caranya itu setiap dia menembus yang namanya resistan, dia bakalan ke resistan selanjutnya. Namun jika dia nggak sanggup, dia akan turun ke support. Jika supportnya tidak sanggup menahan, dia bakal turun lagi ke support berikutnya sampai ke support kuat. Kalau kita lihat kan ini support yang sangat kuat ya, di harga 7.000-an. 6.075 ini cukup kuat ini. Dalam 2 tahun terakhir dia masih di situ, kecuali tahun 2020 itu lain. Jadi kalau kita lihat memang support itu dia di 6.300. Kalau sekarang kita masuk di 7.150 masih sangat murah nih, masih sangat dekat 1.000 perak. Sedangkan potensi dia itu masih bisa ke 16.000. Potensi dia itu bisa ke 16.000, sedangkan 17.000 nih potensinya. Sedangkan kita resikonya itu ke 6.300. Kalau untuk kita swing, kalau saya bilang itu tidak ada ruginya. Kenapa? Yang namanya saham-saham bagus, fundamental bagus begini, percaya tidak percaya, pada saatnya itu akan kembali ke resistan yang tingginya. Kenapa? Karena kinerjanya itu bagus. Kinerja fundamental, teknikalnya selalu akan mengikuti fundamentalnya akan, maksudnya gini, teknikalnya akan mengikuti fundamentalnya. Itu kalau saham-saham yang bagus. Makanya saya suka membahas saham-saham yang bagus berdasarkan fundamental dan teknikalnya gitu. Jadi begitu teman-teman ya. Potensi untuk saham ini cukup bagus. Siapa yang mau swing itu harus sabar. Saya tegaskan sekali lagi, yang namanya swing itu harus sabar. Apalagi investasi. Investasi itu jaraknya 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Sedangkan swing itu bisa jadi dalam 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai terakhir 3 tahun. Itu swing. Jadi nggak salah-salah. Kalau teman-teman melihat video ini di malam ini, jika sesuai dengan trade plan ataupun sesuai dengan resistan yang saya katakan tadi, dia menembus terus, turun sedikit, koreksi lagi, melanjut naik, itu masih bisa dipegang. Namun kalau tidak, itu jangan. Kalau misalkan dia sudah turun dari di bawah 6.325, video ini diabaikan saja, oke? Sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kita yang lain supaya orang tahu kalau IKNS Saham tuh membahas saham-saham yang berfundamental. Jadi resikonya itu lebih kecil daripada saham-saham gorengan. Oke, sekian dulu malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.